Soal ke-11. Perbandingan uang Ferrer, Safa, dan Maisa adalah 4 banding 3 banding 2. Berarti Ferrer 4, Safa 3, dan Maisa 2. Jika jumlah uang Ferrer dan uang Safa Rp42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga. Kita misalkan X. Berarti X realita jumlah uang mereka bertiga, kita bandingkan, perbandingannya berapa jumlahnya? 4 tambah 3 tambah 2 berarti 9, sama dengan yang diketahui jumlah uang Ferrer dan uang Safa, berarti kenyataannya 42.000 dibanding berapa perbandingan jumlah Ferrer dan Safa? 4 dan Safa 3 berarti 7. Jadi X sama dengan kita gunakan perkalian silang, berarti 9 dikali 42.000 dibagi 7 ya. 9 kali 42.000 dibagi 7. 42 dengan 7 kita sederhanakan masih dapat 6. Kemudian 9 dikali 6 54, nolnya masih 3. Jadi X adalah jumlah uang mereka bertiga sama dengan 54.000. Jawabannya A. Soal ke-12. Soal ini adalah soal cerita tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu mencari pekerja tambahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dengan dua cara. Cara yang pertama, cara yang sering digunakan tetapi agak panjang. Kita baca soalnya. Proyek perbaikan jalan selesai selama 30 hari dengan pekerja 15 orang. Berarti 15 pekerja selesai dalam 30 hari. Setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sudah bekerja 6 hari, maka sisa harinya 24 hari, pekerjanya masih 15. Kemudian karena sesuatu hal pekerjaan terhenti selama 4 hari, berarti dikurangi 4 hari lagi, sisa harinya masih 20. Kemudian yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Sebelum mencari pekerja tambahan, kita mencari pekerja agar proyek selesai dalam 20 hari. Berarti harusnya 15 pekerja dalam 24 hari harus dikerjakan P pekerja dalam 20 hari. Berarti P sama dengan 15 dikali 24 dibagi 20. 15 dengan 20 kita bagi 5, berarti ini 3, yang bawah 4. 24 dibagi 4 masih 6 di atas. Jadi P sama dengan 3 dikali 6 18. Jadi tambahan pekerja jelas, karena P 18 pekerja, maka tambahannya 18 dikurangi 15 sama dengan 3 pekerja. Kemudian cara 2, cara yang pasti lebih disukai. Pekerja tambahan, misalkan ini A, ini Pak Aziz ya, A misalkan. Berarti A pekerja tambahan, rumusnya adalah terhenti dibagi sisa hari dikali jumlah pekerja. Kita masukkan terhentinya berapa hari, berarti 4 hari, per sisa harinya mula-mula 30 hari, kemudian bekerja ini sudah 6 hari, kurangi 6, terhenti 4 hari, kurangi 4 lagi, sisa harinya 20. Kita masukkan per 20 dikali pekerja, jumlahnya adalah 15. Kita sederhanakan, 4 dengan 20 dibagi 4 masih 5 di bawah, berarti A 15 dibagi 5 sama dengan 3. Di sini sama ya. Jadi jawabannya adalah B.
Soal ke-13. Pak Hadi membeli sepeda motor bekas. Kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 12 juta rupiah dan mengalami kerugian 20%. Karena rugi, pasti harga belinya lebih tinggi. Pertanyaannya, berapa harga beli sepeda motor tersebut? Jawab, untuk mencari harga beli atau harga mula-mula, rumusnya adalah 100 per 100, karena rugi berarti dikurangi persentase rugi dikali harga jual, berarti 100 per 100 dikurangi, karena ruginya 20%, berarti 100 dikurangi 20 sama dengan 80, berarti per 80 dikali harga jualnya 12 juta rupiah. Kita sederhanakan 100 dengan 80 dibagi 20, berarti 5 di atas, 4 di bawah. 12 dibagi 4 masih 3, berarti 5 dikali 3 15, nolnya masih 6. Jadi harga beli sepeda motor tersebut adalah 15 juta. Jawabannya C. Soal ke-14. Ani menabung sebesar 800.000 pada suatu bank yang memberikan suku bunga tunggal 16% per tahun. Pada saat diambil, tabungan Ani menjadi 992.000 rupiah. Lama Ani menabung adalah titik-titik. Rumusnya sebagai berikut, berarti bunga dalam rupiah sama dengan N, berarti lama menabung per 12 dikali bunga per tahun per 100 dikali tabungan awal. Yang pertama, kita mencari bunga dalam rupiah. Karena mula-mula 800.000 menjadi 992.000, maka bunganya 992.000 dikurangi 800.000 sama dengan 192.000 rupiah. Kita masukkan bunganya 192.000 rupiah sama dengan N, lama menabung ditanya, berarti masih N per 12, bunganya per tahun diketahui 16%, berarti 16 per 100, tabungan awalnya 800.000. Kemudian kita sederhanakan, kiri dibagi 1000 berarti 03 hilang, kanan dibagi 1000 03 hilang. Kemudian satu ruas, ini 02 dicoret dengan 02, satu ruas atas dengan bawah. Kemudian 16 dengan 12 dibagi 4, berarti masih 4, yang bawah masih 3, berarti tersisa 192 sama dengan 4 kali 8 32 N per 3. Jadi N sama dengan ini 192 dikali 3 dibagi 32. 192 dibagi 32 masih 6. Jadi N sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Jadi jawabannya C, 18 bulan. Soal ke-15. Ukuran sudut A sama dengan 4x plus 11 dan sudut B 2x plus 7. Jika kedua sudut tersebut saling berpenyiku, maka ukuran sudut A adalah titik-titik. Dua sudut yang saling berpenyiku, maka jumlahnya 90 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B karena saling berpenyiku, jumlahnya 90 derajat. Sudut A berarti 4x plus 11 ditambah sudut B 2x plus 7 sama dengan 90. Kita sederhanakan, 4x ditambah 2x berarti 6x
11 tambah 7 18 sama dengan 90. Jadi 6x sama dengan 90 dikurangi 18. 6x sama dengan 90 dikurangi 18 72, maka x sama dengan 72 dibagi 6 sama dengan 12 derajat. Pertanyaannya adalah besar sudut A. Karena sudut A sama dengan 4x plus 11, maka 4 x nya 12 kita masukkan ditambah 11. 4 dikali 12 48 ditambah 11 sama dengan 59 derajat. Jadi jawabannya adalah A. Soal ke-16. Perhatikan gambar. Besar sudut EFB adalah titik-titik. Yang ditanya ini EFB. Perhatikan, ini adalah dua garis jajar yang dipotong transversal. Karena sudut GFC 80 derajat, maka sudut BCF juga sama 80 derajat karena dalam berseberangan. Kemudian BCF adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut alasnya ini sama. Segitiga jumlah sudutnya 180. 180 dikurangi 80 masih 100 dibagi 2 berarti sini 50, yang atas 50 derajat. Kemudian pertanyaannya besar sudut EFB. Tadi ini perhatikan EFB dengan CBF adalah dua sudut yang dalam berseberangan, berarti besarnya sama, yaitu 50 derajat. Jadi jawabannya A. Soal ke-17. Diketahui keliling sebuah persegi panjang 40 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 4 cm, luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Yang pertama diketahui keliling. Keliling rumusnya adalah 2 kurung buka P plus L, nilainya sama dengan 40 cm. Kemudian kita bagi 2, kiri dibagi 2, kanan dibagi 2, maka tersisa P plus L sama dengan 40 dibagi 2, 20. Pada pernyataan berikutnya, selisih panjang dan lebar 4 cm. Berarti panjang dikurangi lebar, selisihnya adalah 4 cm. Kemudian kita jumlah P ditambah P berarti 2P, L ditambah min L 0 habis sama dengan 20 ditambah 4 24. Jadi P sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian kita cari L. Jelas P min L sama dengan 4 atau P plus L sama dengan 20. Berarti L sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8 cm. Yang ditanya adalah luas persegi panjang. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 12 dikali lebarnya 8 sama dengan 96 cm persegi. Jawabannya adalah A. Soal ke-18. Perhatikan gambar berikut. Luas segitiga PGR adalah titik-titik. Berarti untuk mencari luas segitiga PGR, rumusnya adalah setengah dikali alas, alasnya berarti VR, kemudian tingginya adalah ini PS. Untuk mencari VR sudah diketahui, berarti VR sama dengan 12 ditambah 16 sama dengan 28 cm. Tetapi kita belum mengetahui panjang PS.
Berarti untuk mencari PS kita menggunakan rumus Pythagoras. PS kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 12 kuadrat 144 sama dengan 81. Jadi PS sama dengan akar 81 sama dengan 9 cm. Jadi PS kita tulis 9 cm. Kemudian kita masukkan luas segitiga PQR berarti setengah, GR nya 28, kemudian PS nya 9. Setengah kali 28 berarti 14 dikali 9 sama dengan 126 cm persegi. Jawabannya adalah D. Soal ke-19. Gambar di bawah menunjukkan pola yang disusun dari batang lidi. Berarti pada pola pertama tersusun dari 3 lidi. Kemudian pada pola kedua ada 5 lidi, pola ketiga ada 7 lidi, dan pola keempat ada 9 lidi. Berarti setiap pola selalu bertambah 2 lidi, atau dengan kata lain bedanya adalah 2. Pertanyaannya adalah banyak lidi pada pola ke-10. Berarti pola ke-10 atau U10 sama dengan kita memiliki model U4. Ini adalah pola keempat atau U4 sama dengan 9. Jadi pola ke-10 dari pola keempat kita harus menambahkan 6 langkah. Berarti 6 dikali langkahnya adalah beda 2. U4 diketahui 9 ditambah 6 dikali 2 12 sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-20. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Berarti mula-mula pada T0 jumlah bakteri adalah 20. Kemudian setiap 13 menit membelah menjadi 3 kalinya. Pada menit ke-13 3 kalinya berarti 60. Kemudian 13 menit lagi berarti 26, 3 kalinya 180. 13 menit lagi berarti 39, 3 kalinya ini kalikan 3 4 berarti 5 540. Kemudian tambah 13 menit lagi menjadi menit ke-52, maka 3 kalinya kita kalikan 2 16 berarti 162 ditambahi 0 1. Kemudian 13 menit lagi berarti menit ke-65, ini 3 kalinya menjadi 6 8 sini 4 8 8 6 0. Kemudian tambah 13 menit lagi berarti menit ke-78, 3 kalinya kita kalikan 3 8 masih 1 5 masih 2 14 berarti udah genap 14.580. Kita hapus ini agar bersih. Kemudian ini jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyaknya bakteri setelah T adalah titik-titik. Berarti banyaknya bakteri setelah 78 menit jika membelahnya 26 menit sekali. Berarti mula-mula 0 20 bakteri, karena membelahnya 26 menit berarti 26, kemudian 26 lagi 52, 26 lagi 78. Ternyata hanya membelah 3 kali. Berarti kalikan 3 ini 60, kalikan 3
180 kalikan 3 540. Jadi jumlah bakteri jika bakteri membelah diri 3 setiap 26 menit sekali adalah 540. Jawabannya D.